Selamat pagi, haleluya. Apa kabar? Oke, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Allah yang baik, terima kasih oleh karena Engkau hari ini juga boleh kami berkumpul untuk belajar firman-Mu. Itu adalah berkat Tuhan Allah bagi kami. Oh Tuhan, hari ini juga kami mau belajar firman-Mu untuk menyadari kehendak Tuhan Allah, rencana Tuhan Allah, untuk mengerti hati Tuhan Allah yang mendalam. Kiranya Engkau menyertai di tengah kami dan memberikan hikmat ke atas kami secara berlimpah-limpah, agar kami bisa menyadari rencana Tuhan Allah bagi kami yang masing-masing, maka kami senantiasa menuruti kehendak Tuhan Allah dan menyenangkan hati Tuhan Allah, maka memuliakan nama Tuhan Allah. Hari ini juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Allah, kiranya Engkau memberkati, mengurapi hamba-Mu ini dengan Roh Kudus, maka hanya menyampaikan firman Allah yang benar saja, maka menyenangkan hati Tuhan Allah. Oh Tuhan, terima kasih. Kami berdoa dan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Kemarin hari Minggu sore saya mengunjungi gereja Indonesia di Amerika Serikat. Di kota Columbus ini ada 4 gereja Indonesia. 1 gerejanya gereja Katolik, 3 gerejanya gereja Protestan. Tapi saya ikut kebaktian gereja Indonesia di sini. Kira-kira 15 orang hadir. Oleh karena sekitar 2 bulan yang lalu orang Manado keluar dari gereja ini, kemudian mendirikan gereja yang baru, maka hanya tinggal 15 orang. Semua orang Indonesia asli kecuali 1 orang. 1 orang Amerika Serikat, laki-lakinya menikah dengan seorang cewek Indonesia, kemudian berkeluarga. Jadi dia hadir kebaktian. Kemudian saya mendapat kesan yang baik karena pendeta Indonesia, berkhotbah 1 jam lebih. Memang dia dengan sungguh-sungguh menyampaikan firman Allah untuk memberikan santapan rohani kepada domba-domba sendiri. Jadi saya kira saya terharu. Kemudian kembali. Hari ini sebelum kita belajar firman Allah, saya sebentar menjelaskan maksud saya tentang saudara-saudara. Karena saya sudah beberapa kali menjelaskan maksud saya dengan sungguh-sungguh, tapi beberapa orangnya masih belum memahami maksud saya dengan benar. Maka salah paham, salah berpikir, salah memutuskan, salah memilih arah yang tidak benar, maka pergi ke tempat jauh. Nanti Tuhan Allah mengaruniakan kasih karunia, maka dia menyadari kesalahan sendiri, dia menyadari pilihan arah yang salah, kemudian dikembalikan lagi pada waktu itu. Sudah banyak waktunya habis. Jadi pada waktu itu mulai pelayanan Tuhan Allah atau mulai belajar teologi sangat terlambat. Misalnya ada orang yang berusia 50-an, 60-an masuk STT untuk belajar teologi dan menjadi pendeta. Jadi waktu wisuda STT sudah berusia 50-an, 60-an. Jadi berapa lama bisa melayani pelayanan Tuhan Allah walaupun baru saya? Jadi saya mau bicara lagi karena sampai saat ini saya mendengar bahwa hampir 10 orangnya mau keluar atau sudah keluar. Saudara keluar dari asrama ini tergantung keputusan saudara-saudara, tapi jangan salah paham maksud saya kemudian memutuskannya. Oke? Saya kira memang ada 3 macam masalah. Yang pertama,
panggilan Tuhan Allah. Yang keduanya, masalah berpacaran. Yang ketiganya, mendapat disiplin. Tiga hal ini tidak masing-masing berbeda. Ini tiga temanya saling berkaitan. Jadi saya secara singkat berbicara lagi. Yang pertama, panggilan Tuhan Allah. Betul-betul saudara-saudara terpanggil oleh Tuhan Allah sebagai hamba Tuhan. Orang itu pola pikirannya, orang itu perbuatannya, pola kehidupannya, atau kerinduannya pasti berbeda dengan orang yang lain. Misalnya, bagaimana kita bisa membedakan orang itu terpanggil oleh Tuhan Allah? Waktu orang itu ada di dalam kesulitan, ada penganiayaan, atau dia jatuh penyakit yang serius, pada waktu itu bagaimana dia respons, bagaimana dia balas. Kita melihat itu kemudian bisa membedakannya. Secara singkatnya, orang yang terpanggil oleh Tuhan Allah sebagai hamba Tuhan, walaupun mengalami kesulitan, menghadapi penganiayaan atau penyakit yang parah pun, mereka tidak mundur secara gampang. Mereka tidak lari begitu mudah. Mereka terus-menerus memegang Tuhan Allah, kemudian maju depan atau mengatasi kesulitannya. Tapi ada kesulitan yang kecil. Ada hambatan yang kecil. Tapi secara gampang mundur, secara mudah meninggalkan atau membuang panggilan Tuhan Allah, ini artinya betul-betul orang itu belum terpanggil oleh Tuhan Allah sebagai hamba Tuhan. Oke? 자, biasanya melayani pelayanan misi di kampung dengan berhasil, kemudian pulang. Waktu mereka laporkan, penuh semangat, penuh sukacita. 자, ini artinya orang itu terpanggil oleh Tuhan Allah sebagai hamba Tuhan? Oh, nggak bisa berpikir begitu. Perlu cek ya. 자, melalui pelayanan misi di kampung, kemudian dipenuhi dengan sukacita, dipenuhi dengan semangat. Tapi semangat itu, sukacita itu terus timbul lagi, seperti airnya keluar dari sumur tanpa berhenti. 6 bulan, 1 tahun, keinginan untuk melayani pelayanan Tuhan Allah, sukacita, kerinduannya terus timbul lagi. Memang itu adalah salah satu bukti tentang terpanggil oleh Tuhan Allah. Bisa berpikir begini, tapi setelah pulang dari tempat misi, kemudian sukacita penuh dengan semangat pun, tapi beberapa minggunya lewat atau 1 bulan 2 bulan lewatnya, semuanya hilang, semuanya habis. Pada waktu itu orang itu enggak bisa jamin terpanggil oleh Tuhan Allah. Jadi kadang-kadang kita mengalami kasih karunia, kita menjadi bersukacita, kita menjadi semangat setelah pelayanan, salah paham, oh saya terpanggil oleh Tuhan Allah. Enggak. Perlu ceknya. Jadi semangatnya, kerinduannya, sukacitanya terus-menerus dijalankan, sedikit-sedikitnya 6 bulan, 1 bulan, memang orang itu coba cek apakah saya terpanggil oleh Tuhan Allah. Tapi cepat kerinduan, sukacita, senangnya hilang, ini hanya sebentar mengalami kasih karunia saja. Ini tidak berkaitan, tidak berhubungan dengan panggilan Tuhan Allah. Oke? Yang kedua, berpacaran. Sudah 4 orangnya keluar oleh karena masalah berpacaran. Dulu saya pernah berbicara, orang yang berpacaran sedikit-sedikit berbeda, tapi mereka tidak bisa konsentrasi belajar firman Allah, tidak bisa konsentrasi berdoa.
Karena semakin hubungannya menjadi akrab, menjadi mendalam, berubah seperti orang gila. Dulu saya pernah melihat, mendengar bahwa untuk kasih hadiah kepada pacarnya, menunggu sampai jam 3 pagi-pagi. Bagaimana kita bisa memahami perbuatan yang aneh itu? Untuk bersekutuan dengan Tuhan Allah, untuk membaca Alkitab, untuk berdoa, untuk mencari jawaban bagi doa sendiri, sampai jam 3 pagi-pagi pernah berdialog dengan Tuhan Allah. Selama berkuliah di STT atau sebelum masuk STT, berpacaran ini sama seperti membuat tempat sampah. Kalau kita membuat tempat sampah, kemudian membuang sampah-sampah yang masing-masing, pasti terjadi apa? Semut-semut berkumpul, tikus-tikus berkumpul, anjing-anjing berkumpul, kecoa berkumpul, cacing berkumpul, kemudian semakin busuk. Berpacaran artinya apa? Dua orang saja saling memperhatikan, saling berhubungan, saling menjadi akrab. Maka di sekitarnya pasti ada orang yang iri hati. Pasti ada orang yang membenci. Membenci, iri hati berasal dari mana? Berasal dari roh jahat. Jadi orang yang membenci, orang yang iri hatinya, ke dalam hatinya, roh jahatnya terus-menerus masukkan rasa benci, rasa iri hatinya tambah-tambah lagi. Maka ini artinya tempat sampah yang kotornya semakin menjadi luaskan. Kemudian orang yang berpacaran pun tidak bisa konsentrasi bergaul dengan Tuhan Allah, bersekutuan dengan Tuhan Allah melalui doa, melalui belajar firman Allah. Saya sudah pernah melihat banyak kali. Jadi, berpacaran artinya membuat tempat sampah yang kotor di dalam asrama atau di dalam hati sendiri. Maka menghabiskan banyak waktunya, banyak energinya, banyak kekuatan rohani untuk hal yang sia-sia. Apalagi sebelum masuk STT. Sekarang hanya menyiapkan untuk masuk STT, tapi sudah mulai memperhatikan berpacaran. Sekarang bukan waktu untuk memperhatikan hal yang sia-sia. Berusaha konsentrasi belajar teologi, belajar firman Allah, belajar pendapat disiplin pun kurang cukup baik. Apalagi sebelum mulai belajar teologi, sambil belajar teologi, memperhatikan hal-hal yang sia-sia. Ini sama seperti pada perumpamannya ada ember. Kemudian terus-menerus curahkan air kasih karunia Tuhan Allah. Kemudian penuh, kemudian mulai berlimpah. Tapi sebelum isi dengan air kasih karunia, air kasih, lebih dulu bikin lubang di lantai. Jadi bagaimana? Sebelum mulai belajar teologi sambil berkuliah di STT, berpacaran artinya di dalam ember rohani, bikin lubang agar kekuatan rohani, kedewasaan rohani terus-menerus bocor. Jadi enggak bisa dipenuhi dengan air kasih karunia, air kasih.
Sekarang di dalam asrama ada beberapa orang yang embernya penuh dengan kasih karunia dan kasih berlimpah. Maka tidak berbicara, tidak memberikan tugas untuk pelayanan misi. Mereka dengan sukacita, mereka dengan sukarela, mereka lebih dahulu hubungi ke tempat misi untuk melakukan misi. Tapi kebanyakan orang yang masih belum ember rohaninya belum dipenuhi dengan air kasih karunia, air kasih. Tapi sudah ada lubang, bagaimana? Kapan bisa dipenuhi dengan air kasih karunia, air kasih? Maka limpah, kemudian dengan sukacita, dengan sukarela bisa mengajar kebenaran firman Allah. Jadi secara rohani ini banyak rugi-rugi. Secara rohani ini sama seperti membuka pintu kepada roh jahat agar terus-menerus memasukkan pikiran jahat. Yang ketiga, tentang mendapat disiplin. Pada zaman modern ini banyak orang mau mencari uang banyak secara gampang. Mau mendapat hasil yang luar biasa dengan cara yang mudah. Ini adalah aliran zaman modern ini. Tapi hal yang dihargai tinggi di hadapan Tuhan Allah pasti harus membayar harganya. Banyak keringat, kadang-kadang mengalami sakit hati, kadang-kadang perlu berkorban. Yaitu hal yang dihargai tinggi di mata Tuhan Allah bisa diperoleh melalui disiplin. Tanpa disiplin, kita tidak bisa menjadi orang dewasa. Kita tidak bisa menjadi pendeta yang benar di hadapan Tuhan Allah. Kalau masuk STT dan berkuliah untuk belajar teologi, setelah itu secara otomatis menjadi pendeta yang baik, secara otomatis menjadi pelayanan gereja yang baik. Di STT hanya mendapat nilai tinggi, secara otomatis kepribadian kita menjadi dewasa? Enggak. Kita terus-menerus mendapat disiplin untuk masa depan. Walaupun saya berbicara begitu, tapi banyak orang tidak menerima. Nanti saya akan berbicara ya. Kemudian, yang keempat, pola pikirannya. Pola pikirannya masih sama seperti pola pikiran kodok dalam sumur. Terlalu pendek, terlalu sempit, terlalu dengkal. Tapi saudara-saudara, pertama kali hari ini mau bicara hal ini, memang belum pernah berbicara. Saya dan saudara-saudara jauh berbeda. Kalau saya berbicara perbedaan antara saudara-saudara dan saya, memang bisa salah paham. Wah, Bapak Jo orang sombong. Oh, Bapak Jo hanya meninggikan diri sendiri saja di hadapan murid-muridnya. Tapi ini bukan maksud saya. Oleh karena saya menjelaskan, saya menegur, saya berbicara. Tapi banyak kali saudara-saudara tidak konsentrasi mendengar untuk memahami maksud saya. Hanya lewat-lewat saja. Yang pertama, perbedaan apa antara saya dan saudara-saudara? Yang pertama, usia. Saudara-saudara berusia 20-an. Tapi saya berusia 60-an. Sedikit-sedikitnya 40 tahun berbeda. Ini artinya apa? Saya sudah tinggal, sudah mengalami, sudah mencoba 40 tahun lebih daripada saudara-saudara. Ini hal yang luar biasa. Waktu saya berusia, saya berpikir, saya memandang. Sekarang saya berpikir, memandang jauh-jauh berbeda.
Waktu saya berusia 20-an, belum memahami, belum mengerti. Tapi sekarang, saya memahami apa yang belum pernah memahami waktu berusia 20-an. Hal-hal seperti ini terlalu banyak. 자, 40 tahun lebih tua daripada saudara, artinya saya lebih banyak mengalami kehidupan manusia. Hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Memang pengalamannya bukan menjadi suatu standar yang mutlak. Walaupun begitu, pengalamannya membantu banyak kehidupan kita, keputusan kita. Yang kedua, pendidikannya. Dulu saya pernah berbicara, murid-murid SMA yang sudah lulus di Indonesia, pengetahuannya, jumlah pengetahuan tentang informasi memang hampir sama dengan orang yang lulus SMP di Korea. Pendidik Indonesia, pendidik Korea jauh berbeda. Saudara sekarang berkuliah di STT, Jeffrey, atau akan masuk Jeffrey. Di dalam Indonesia, STT Jeffrey adalah salah satu STT yang baik. Semua STT di Indonesia ada nilai. Misalnya Jogja Duta Wacana, STT Duta Wacana. Ini adalah A. Kemudian STT Jeffrey, B. Kalau begitu saudara sekarang berkuliah di STT yang agak baik di Indonesia. Dulu saudara setelah lihatkan nilai semester yang lalu. Kemudian saya bisa melihat karier dosen yang masing-masing. Semua dosen-dosennya mempunyai master degree. Tapi di STT Korea, orang yang hanya memperoleh master degree enggak bisa berkuliah, enggak bisa memberi kuliah. Sedikit-sedikitnya mendapat doctor degree, yaitu PhD atau teologia D. Apalagi di dalam Korea, kalau seseorangnya memperoleh doctor degree di bidang teologia, enggak bisa memberi kuliah di STT. Memang kalau bisa memberi kuliah, memang di kampung-kampung ada STT yang sederhana. Di sana memang bisa memberi kuliah. Tapi secara resmi di STT, dosennya sedikit-sedikitnya mendapat doctor degree di luar negeri, khususnya di Amerika Serikat, di Jerman, di Inggris, di Switzerland. Apalagi universitas yang sederhana tidak terkenal, nggak bisa. Mereka semuanya mendapat doctor degree di universitas yang paling terkenal di Amerika Serikat atau di Inggris, di Jerman. Setelah itu bisa memberi kuliah di STT. Memang itu hal yang senantiasa baik, enggak bisa jamin. Karena kira-kira 35 tahun yang lalu, sudah dosen saya di STT mulai mengajar religious pluralism. Yaitu di luar Yesus, ada jalan keselamatan. Walaupun saya tidak menerima ajaran itu. 자, ini maksudnya level STT Korea, level STT Indonesia jauh berbeda. Saudara-saudara, 3 hari sore pergi, kemudian belajar, kemudian kembali malam. Tapi waktu saya belajar teologi di STT S2, hari Senin sampai hari Sabtu, pagi sampai sore terlambat, sepanjang hari belajar teologi selama 3 tahun, full time. Waktu menulis tesis, sedikit-sedikitnya membaca buku-buku tentang berkaitan dengan temanya, 50 buku lebih.
Tapi di Indonesia walaupun mau membaca 50 buku lebih memang tidak ada bukunya. Hanya beberapa halaman saja membaca. Di Korea saya lulus S1, lulus S2 dua, yaitu STT, teologi, kemudian graduate school, S2 untuk internasional perdagangan internasional. Tapi sekarang saudara-saudara berkuliah di STT. Maksudnya pendidikan saya lebih tinggi daripada saudara-saudara, ini bukan maksud saya. Yaitu di bidang pendidikan saya mendapat pendidikan lebih banyak, lebih tinggi. Jadi cara manusia berpikir, pola pikiran saya lebih banyak kali benar daripada saudara-saudara. Ini maksud saya. Kemudian saudara-saudara lahir di dalam Indonesia, di dalam Sulawesi, di dalam kampung saja. Tapi sampai saat ini saya pernah mengunjungi luar negeri sebanyak 15 negara. Melihat, menyadari, belajar. Maksudnya, saya dan saudara-saudara jauh berbeda. Pengalamannya jauh berbeda. Pendidikannya jauh berbeda. Kemudian, setelah wisuda STT, melalui pelayanan gereja, melakukan misi di Indonesia juga, sekitar 35 tahun. Tapi saudara-saudara, belum pernah melalui pelayanan gereja sebagai gembala sidang, hanya belajar teologi saja. Pengalaman tentang pelayanan gereja, pelayanan misi jauh berbeda. Jadi sebagai pemimpin rohani, saya mengajar, saya menjelaskan, saya membandingkan, saya menegur. Tapi sebagian murid-muridnya tidak menerima, tidak mendengar, tidak konsentrasi belajar. Jadi ini adalah komplain saya di dalam hatiku. Saya melihat perbuatan saudara-saudara, kehidupan saudara-saudara, keputusan saudara-saudara. Kemudian, wah, ini murid-murid ini hampir sama dengan kodok dalam semur. Di dalam pengetahuan yang terbatas, kecil. Di dalam pengalaman yang pendek. Di dalam pengetahuan yang kecil, berpikir memutuskan daripada menerima suara, daripada mendengar suara pemimpin rohani yang tertinggi. Memang kodok dalam semurnya suka mendengar suara kodok dalam semur yang lain. Karena apa? Pengalamannya hampir sama-sama. Pandangannya hampir sama-sama. Pola pikirannya hampir sama-sama. Orang itu tidak bisa maju, tidak bisa berkembang. Ada orang yang menukar disiplinnya dengan uang. Kalau kita mendapat disiplin, kita mendapat dukungan, saudara-saudara memilih apa di antara dua? Di antara mendapat disiplin untuk menjadi hamba Tuhan yang baik, untuk mendapat dukungan maka tidak bayar uang kuliah, dengan gratis bisa kuliah, tapi tidak ada disiplin. Yang mana penting bagi saudara-saudara? Jadi hari ini saya berbicara secara singkat maksud saya lagi. Maksudnya, saudara-saudara keluar tergantung keputusan saudara-saudara. Tapi
Saudara-saudara, ada alasan yang resmi mau keluar, tidak ada masalah apapun. Tapi dengan pikiran yang pendek, sempit, sebagai orang buta secara rohani, salah memahami, salah memutuskan, salah memilih arah yang tidak benar, kemudian pergi. Siapakah rugi? Kemudian nanti saudara-saudara menyadari kesalahan sendiri, pilihan salah sendiri, kemudian kembali lagi. Pada waktu itu waktu yang pentingnya sudah banyak habis. Sudah terlambat. Memang diselamatkannya, tapi tidak ada waktu cukup banyak untuk melayani pelayanan Tuhan Allah dengan berhasil. Waktu berusia 50-an, 60-an masuk STT dan belajar dan menjadi pendeta, wah ini hal yang luar biasa. Tapi satu hal yang kurang baiknya apa? Terlambat ya. Waktunya sudah terlambat. Jadi saya harap saudara-saudara keluar dari asrama ini tidak apa-apa. Bisa keluar kalau ada alasan yang resmi atau memutuskan dengan benar. Tapi dengan pengalaman yang sempit, dengan pikiran yang sempit, dengan pengetahuan yang kecil, memutuskan salah, kemudian pergi jalan yang kurang benar, nanti pasti menyesal. Oleh karena saya mengasihi saudara-saudara, jadi berbicara daripada mengabaikan, daripada membenci. Baru-baru ini saya berpikir tentang saudara-saudara. Saya mengasihi saudara-saudara, itu artinya apa? Walaupun berbuat salah, diam-diam, tidak menegur. Walaupun menurut aturan-aturan asrama dan ikut jalan yang tersesat, saya memandang saja, diam-diam ya. Setiap kali berbuat salah, melanggar aturan, berbuat dosa, saya bertoleransi, saya mengampuni saja. Ini adalah saya mengasihi saudara-saudara? Enggak. Saya tidak berpikir begini. Saya mengasihi saudara-saudara artinya yang pertama, sedikit-sedikitnya selama tinggal di asrama ini saudara-saudara belajar kebenaran firman Allah, maka saudara-saudara semuanya tetap diselamatkannya. Mempunyai keyakinan yang tetap tentang keselamatan sendiri. Saya sudah diselamatkan. Oleh karena alasan ini, dengan keyakinan ini, saudara-saudara sepanjang umurnya hidup dengan sukacita. Saya kira ini adalah saya mengasihi saudara-saudara. Yang keduanya, saya mendidik saudara-saudara dengan firman Allah dengan baik. Saya mendisiplin saudara-saudara dengan firman Allah, dengan doanya dengan baik. Maka saudara-saudara bisa menjadi gembala yang baik. Maka melalui pelayanan Tuhan Allah, saudara-saudara bisa mengantar banyak orang ke surga. Yaitu menjadi pemimpin rohani yang benar. Untuk menjadi pemimpin rohani yang benar, saya mendisiplin, saya menegur, saya kadang-kadang menghukum. Ini adalah artinya saya mengasihi saudara-saudara. Ini adalah keyakinan saya. Tapi banyak orang memahami kasihnya. Oh, Bapak Jo memberikan uang kuliah dengan cukup banyak. Oh, Bapak Jo mengasihi kami. Oh, Bapak Jo mendukung mahasiswa-mahasiswi STT dengan cukup baik, dengan cukup banyak. Jadi hampir dengan gratis. Bisa berkuliah, bisa naik PT-PT, bisa membeli buku, bisa pakai uang saku. Waktu sakit juga mendukung biaya obat, biaya rumah sakit. Tapi hampir 100%-nya mendukung. Wah, ini artinya Bapak Jo mengasihi kami. Kadang-kadang
memberikan makanan yang enak, daging enak untuk menyenangkan murid-muridnya. Memang itu adalah ungkapkan semacam untuk mengasihi saudara-saudara. Tapi betul-betul saya mengasihi saudara-saudara. Itu apa? Saya mengasihi jiwa saudara-saudara. Karena itu menjadi masalah yang kekal. Secara manusia saya memperlakukan saudara dengan baik, yaitu mendukung, uang kuliah, hal-hal yang lain juga. Ini sebentar di dunia ini. Memang itu juga perlu, tapi hal yang kekal, masalah yang kekal ya apa? Masalah jiwa saudara-saudara. Saya mengasihi jiwa saudara-saudara. Saya mendisiplin saudara-saudara agar saudara-saudara secara masing-masing tetap diselamatkan. Apalagi menjadi hamba Tuhan yang baik untuk mengantar banyak orang ke surga. Untuk itu saya mendidik, mendisiplin, menegur, menghukum. Ini adalah saya mengasihi saudara-saudara dengan benar. Ini keyakinan saya. Oke? Jadi, saya harap saudara-saudara memahami maksud saya dengan benar. Kemudian, tidak ada keyakinan tentang panggilan Tuhan Allah, atau tidak konsentrasi belajar firman Allah, tidak konsentrasi berdoa sambil belajar teologi, bertobat, kemudian berbalik kepada Tuhan Allah lagi. Keluar dari asrama ini bukan masuk ke dalam neraka. Hanya orang yang mendapat disiplin di sini saja bisa naik surga? Enggak. Orang yang belajar firman Allah di tempat ini hanya bisa diselamatkan? Enggak. Tapi secara manusia saya berpikir, kalau saudara-saudara keluar dari asrama ini, di mana bisa mendapat disiplin seperti ini? Memang hampir tidak ada. Keluar dari asrama ini artinya membuang kesempatan untuk mendapat disiplin. Orang yang sudah pernah keluar oleh karena lulus atau wisuda, kemudian masuk lagi, mereka memberi kesaksian. Sambil tinggal di asrama, sambil mendapat dukungan, kemudian mendapat disiplin, ini hal yang luar biasa. Tapi waktu menikmati hal yang baik manusia, orang bodoh, maka tidak bisa memahami hal yang baik. Waktu masih muda, tidak mengerti betapa baik mudanya. Waktu saya berusia 20-an, saya terlalu sehat, terlalu kuat. Walaupun orang yang lain sakit, saya kira memang saya tidak sakit selama-lamanya. Walaupun orang yang lain jatuh penyakit kanker, memang sampai mati saya tidak jatuh penyakit kanker. Saya merasa begitu. Walaupun orang yang lain meninggal, memang saya tetap tidak akan meninggal. Merasa begitu. Tapi sekarang berusia 60-an. Waduh, ini lemah sakit. Sekarang pun saya sebenarnya susah mengajar. Karena ini relnya kaku-kaku. Kemudian ini bau sebelah kiri belakangnya sakit-sakit. Jadi waktu tidur, saya terus mencari pose yang tidak sakit. Sebelah kiri, sebelah kanan, mencari position yang tidak merasa sakit. Oke, saudara-saudara, saya harap memahami maksud saya dengan benar, kemudian memutuskan dengan benar. Oke, jangan salah paham maksud saya. Saya bicara lagi oleh karena
Saya mengasihi saudara-saudara. Saya harap saudara-saudara semuanya menjadi pendeta yang benar, hamba Tuhan yang benar, guru pang yang benar. Ini harapan saya, ini maksud saya. Jadi berbicara lagi. Oke? Mengerti? Amin? 자, hari ini kita mulai belajar firman Allah. Itu membuka Yohanes pasal 10. Yohanes pasal 10 ayat 7 mulai ya. 자, membuka Yohanes pasal 10 ayat 7. Dulu 7 di 8. 자, membaca lagi. Yohanes pasal 10 ayat 7 sampai 8. Membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. 자, khususnya ayat 7, Yesus berkata, akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. 자, ini artinya apa? Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. 자, pada zaman Yesus, ya, walaupun di dalam perjanjian lama banyak nabi-nabi bernubuat tentang Mesias yang akan datang. Kemudian waktu Tuhan Allah genap, kemudian Yesus datang sebagai Mesias. Untuk membuktikan itu, Yesus mengajar, berbicara, menjelaskan tentang kerajaan surga. Kemudian melalui mujizat, melalui tanda-tanda, Yesus membuktikan bahwa dia adalah anak Tuhan Allah. Dia diutus oleh Tuhan Allah ke dunia ini. Namun demikian pada zaman Yesus, orang Yahudi, orang Farisi, atau pemimpin agama Yahudi yaitu penatua, ahli hukum Taurat, kemudian imam besar, tidak menerima Yesus sebagai Mesias untuk mereka. Walaupun Yesus menjelaskan, mengatakan tentang kerajaan surga atau identitas sendiri, yaitu dia diutus oleh Tuhan Allah untuk menjadi tebusan bagi semua orang di dunia ini, tapi mereka tidak bisa memahami, tidak bisa mengerti oleh karena mereka adalah orang buta secara rohani. Maka Yesus memarahi mereka seperti ini. Misalnya, menurut Yohanes pasal 8 ayat 44, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. 자, memarahi mereka sebagai memanggil anak iblis. Kemudian menurut Matius pasal 23 ayat 33, hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Kemudian waktu Yesus naik keledai kemudian masuk ke dalam kota Yerusalem, Yesus mengatakan menurut Yohanes pasal 12 ayat 31, sekarang baru langsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Di dalam firman Allah ini penguasa dunia ini menunjukkan setan. 자, ini artinya apa? Sekarang Yesus masuk dalam kota Yerusalem. Kota Yerusalem hanya kosong saja bukan. Kota Yerusalem sekarang dikuasai atau terpengaruh oleh setan.
Maka Yesus berbicara begini, semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Itu berbicara atau memarahi pemimpin-pemimpin agama Yahudi yang tinggal di dalam kota Yerusalem sebagai pencuri dan perampok. Kemudian ayat 9. Membaca bersama-sama 1, 2, 3. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Ini artinya apa? Ayat 9 adalah jawaban terhadap orang-orang yang bergumul oleh karena masalah dosa. Ini adalah jawaban yang lengkap bagi keturunan Adam, yaitu kita semua. Oleh karena yang pertama, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku. Aku menunjukkan Yesus ya. Yesus adalah pintu, barang siapa masuk melalui Yesus, ia akan selamat. Hanya melalui Yesus saja kita bisa diselamatkannya. Kemudian, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar. Masuk dan keluar melalui pintu, melalui Yesus. Ini menunjukkan apa? Persekutuan dengan Yesus. Kemudian, menemukan padang rumput. Ini artinya apa? Percaya kepada Yesus, kita bisa diselamatkan. Kemudian setelah diselamatkan, setelah dibenarkan, kita bisa bersekutuan dengan Tuhan Yesus melalui firman Allah dan doa. Kemudian, waktu kita bersekutuan dengan Tuhan Allah dengan sungguh-sungguh, kemudian menurut kehendak Tuhan Allah, kita mendapat apa? Jawaban doa kita atau Tuhan Allah memuaskan keperluan kita sehari-hari. Ini artinya menemukan padang rumput. Ini adalah kehidupan iman orang Kristen. Siapakah adalah orang Kristen? Apakah kehidupan orang Kristen? Yang pertama, percaya kepada Yesus sebagai juru selamatnya, maka diselamatkan. Kemudian secara teratur setiap hari bersekutuan dengan Tuhan Allah, bersekutuan dengan Roh Kudus melalui doa dan belajar mendengar firman Allah. Kemudian, kita semakin mengenal kehendak Tuhan Allah, rencana Tuhan Allah. Kemudian menurutinya, Tuhan Allah pasti bertanggung jawab kehidupan kita. Tuhan Allah memuaskan keperluan kita. Ini menunjukkan kehidupan orang Kristen yang benar. Misalnya, dalam Yohanes pasal 4 ada cerita tentang perempuan Samaria. Perempuan Samaria bertemu dengan Yesus di sekitar sumur. Kemudian menerima Yesus sebagai Mesias. Dia diselamatkan. Kemudian dalam Yohanes pasal 10 ada cerita tentang orang buta sejak lahirnya. Orang buta sejak lahirnya bertemu dengan Yesus, kemudian percaya kepada Yesus, maka dia bisa melihat. Di sini kita perlu memikirkan secara serius. Yesus langsung berbicara ayat 9, akulah pintu. Akulah pintu. Atau ayat 7, akulah pintu ke domba-domba itu. Jadi melalui Yesus saja kita bisa diselamatkan. Kita senantiasa mengikut Yesus dalam kehidupan sehari-hari, dalam pelayanan gereja atau misi. Pada waktu itu, kita bisa diselamatkan. Kita bisa bersekutuan dengan Tuhan Allah, maka bisa mengikut jalan yang benar. Kemudian Tuhan Allah bertanggung jawab kehidupan kita, maka memuaskan keperluan kita secara berlimpah-limpah. Tapi, kalau tidak masuk melalui pintu yang menjadi Yesus,
Terjadi apa? Kita sudah pernah belajar Matius pasal 23 ayat 13. Matius pasal 23 ayat 13. Saya harap saudara sedang menghafal firman Allah ini untuk mengingat. Matius pasal 20 ayat 13. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Pada zaman Yesus, di sini ahli-ahli hukum Taurat, orang-orang Farisi, mereka setiap hari studi hukum Taurat dengan sungguh-sungguh. Mereka mempunyai banyak pengetahuan tentang hukum Taurat, yaitu mereka ahli hukum Taurat. Namun demikian, mereka secara rohani orang buta. Maka Yesus datang sebagai Mesias, kemudian menjelaskan, mengatakan identitas sendiri. Kemudian lihatkan mujizat tanda, oleh karena dia mau membuktikan bahwa dia diutus oleh Tuhan Allah, dia adalah anak Tuhan Allah, dia adalah Mesias. Tapi mereka tidak menerima, tidak percaya. Maka mereka sendiri pun tidak diselamatkan. Apalagi di belakang mereka mengajar salah, membujuk salah, maka akhirnya orang Yahudi menyalibkan Yesus di atas kayu salib. Yaitu menyalibkan Mesias. Maka apa? Ahli-ahli hukum Taurat, imam besar, penatua-penatua, orang Farisi, mereka tidak diselamatkan. Apalagi orang yang mau masuk ke surga pun, mereka tutup pintunya agar mereka tidak bisa masuk. Kita bisa menjadi pendeta. Kita bisa menjadi guru Injil. Kita bisa menjadi guru pak. Sama seperti orang-orang dalam Matius pasal 23 ayat 13. Kalau kita tidak mengenal kebenaran firman Allah dengan benar, kita sendiri tidak bisa diselamatkan. Apalagi anggota jemaat gereja kita, waktu kita melayani sebagai gembala sidang, atau kita mengajar firman Allah kepada orang yang lain, mereka semuanya tidak bisa masuk ke dalam surga. Yaitu kita tutup pintu gerbang ke surga. Nanti berdiri di hadapan Tuhan Allah, bagaimana kita bisa mendengar suara Yesus yang keras? Kamu tidak diselamatkan, apalagi kamu melarang, mengganggu banyak orang yang lain tidak bisa naik ke surga. Bagaimana kita akan dihukumi dengan keras? Kemudian ayat 11 sampai 21. Kita membaca Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai 21. Mari kita membaca, laki-laki dulu, kemudian perempuannya berikut secara bergantian membaca. Pelan-pelan, akulah gembala. 1, 2, 3.
Apakah sudah membaca? Tidak bisa langsung cek, jadi agak susah ya. Tapi saya kira sudah membaca. 자, dalam teks hari ini temanya akulah gembala yang baik. Oke, akulah gembala yang baik. 자, dalam teks ini kata gembala sudah 5 kali dipakai. Kemudian gembalanya hanya ada gembala yang baik saja? Enggak. Ada gembala yang baik, ada seorang upahan, apalagi ada serigala yang menerkam domba-domba. 자, kalau itu di sini ada 2 macam gembala, itu gembala yang baik, gembala yang jahat, yaitu seorang upahan. Bagaimana kita bisa membedakan gembala yang baik dan seorang upahan? 자, tentang ciri khas seorang upahan tertulis ayat 12-13. Saya membaca ya, ayat 12-13. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. 자, ciri khas tentang seorang upahan. Ini memang orang yang belum terpanggil oleh Tuhan Allah sebagai hamba Tuhan memang bisa menjadi seorang upahan atau pendeta seperti upahan. Kemudian ciri khas tentang gembala yang baik tertulis ayat 14-15. Saya membaca ayat 14-15. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang itu. Domba-domba itu harus ku tuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. 자, yang mana kita bisa membuat perbedaan antara gembala yang baik dan seorang upahan? Tentang upahan ada 2 kalimat, yaitu seorang upahannya waktu menghadapi kesulitan, misalnya serigala datang, meninggalkan domba-domba sendiri. Kemudian apa? Lari. Meninggalkan domba-domba sendiri dan lari. Kemudian, gembala yang baik, waktu serigala datang, waktu mengalami kesulitan, bagaimana dia reaksinya? Ayat 11. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Gembala yang baik memberikan nyawa sendiri untuk domba-dombanya. Ayat 15 juga. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. 자, di sini perbedaan antara gembala yang baik dan upahan tetap ada. Itu apa perbedaan yang terbesar antara gembala yang baik dan seorang upahannya? Itu adalah korbannya, korban. Waktu domba-domba sendiri menghadapi kesulitan, mengalami penderitaan, atau secara perumpamannya serigala datang untuk menerkam, untuk mencerai-beraikan domba-domba sendiri, gembala yang baiknya berkorban dengan sukarela untuk menjaga domba-domba sendiri. Ini adalah ciri khas yang terbesar antara gembala yang baik,
gembala yang jelek, yaitu upahan. Korbannya korban, berkorban, mengorbankan untuk domba-domba sendiri. Tapi orang yang terpanggil oleh Tuhan Allah sebagai hamba Tuhan, memang waktu menghadapi kesulitan, waktu menghadapi hal yang merugikan banyak, hamba Tuhan itu biasanya meninggalkan domba-domba atau lari. Jadi perlu panggilan Tuhan Allah yang tetap. Kalau itu bagaimana Yesus berbicara dengan tetapi akulah gembala yang baik. Akulah gembala yang baik, akulah pintu ke domba-domba itu. Dari Yesus, kalau kita mencari korban yang luar biasa, kita bisa pasti mengakui bahwa Yesus betul-betul adalah gembala yang baik. Yesus berkorban apa untuk kita? Yesus disalibkan di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Yesus datang untuk menjadi tebusan bagi kita. Yesus berdarah di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, untuk membayar harganya terhadap dosa-dosa kita. Ini adalah korban yang terbesar. Maka Yesus bisa mengakui bahwa akulah gembala yang baik. Akulah pintu ke domba-domba itu. Pada dasarnya, mengapa agama Kristen berbeda dengan agama-agama yang lain? Mengapa hanya Yesus saja menjadi pintu yang satu-satunya, jalan yang satu-satunya untuk orang berdosa? Oleh karena hanya Yesus Kristus saja menjadi tebusan bagi dosa-dosa kita. Hanya Yesus saja memikul segala dosa kita, kemudian disalibkan di atas kayu salib sambil berdoa untuk menebus dosa-dosa kita. Maka Yesus saja bisa menjadi pintu satu-satunya untuk keselamatan kita. Hanya Yesus saja menjadi jalan yang satu-satunya untuk keselamatan kita. Maka Petrus mengakui dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, selain di dalam Dia, sebab di bawah kalang langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Waktu saya belajar teologi di S2, dosenku mengajar religious pluralism. Pada waktu itu, teori religious pluralism dianggap sebagai ajaran yang paling modern. Di dalam ruang kuliah, sebagian calon hamba Tuhannya setuju dan menerima. Dengan jujur bicara, saya bimbang-bimbang. Tapi sampai saat ini saya tidak menerima ajaran tersesat itu. Oleh karena di antara agama-agama, di antara pendiri-pendiri agama yang masing-masing, siapakah pernah memikul segala dosa saya dan berdarah di atas salib atau di tempat yang lain untuk mengampuni dosa-dosaku? Tidak ada seorang pendiri agama yang lain kecuali Yesus. Maka saya yakin dan percaya bahwa Yesus saja menjadi Kristus. Yesus saja menjadi juru selamatku. Saudara-saudara yang dikasihi, kita mengasihi, artinya kita menjadi korban. Kita berkorban untuk orang yang lain.
agama yang tidak mementingkan korbannya ini agama yang palsu. Kemudian gembala yang tidak suka berkorban untuk domba-domba sendiri adalah umpan saja. Jadi orang yang tidak mengenal kasih Yesus yang sudah lihatkan di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Orang yang masih belum menyadari kasih karunia Tuhan Allah sudah dicurahkan ke atas kita, tidak bisa menjadi gembala yang baik, yaitu tidak bisa berkorban untuk anggota jemaat gereja sendiri, untuk orang-orang yang lain dengan sukacita. Coba memikirkan diri sendiri. Saya masih egois. Saya masih hanya memandang diri sendiri saja. Saya masih hampir senantiasa lebih dahulu mencari keuntungan saya. Tidak memperhatikan orang yang lain. Walaupun orang yang lain tinggal di asrama bersama-sama, ikut jalan yang tersesat, menjadi malas, secara sembunyi-sembunyi melanggar aturan, sembunyikan perbuatan yang kurang benar di hadapan Tuhan Allah, tapi diam-diam aja, dengan sengaja tutup mata untuk tidak melihat. Orang ini masih belum siap untuk menjadi gembala yang baik. Sebagai pemimpin rohani, saya tidak menghakimi orang yang melanggar aturannya. Hanya ampuni saja. Ini bukan mengasihi. Mengasihi artinya apa? Berkorban. Sekarangnya masih pola pikirnya pendek, masih belum dewasa secara mental, secara rohani, maka bisa berbuat salah, bisa melanggar aturan, bisa berbuat dosa di hadapan Tuhan Allah. Tapi yang pentingnya adalah cepat menyadari, kemudian cepat bertobat, kemudian cepat berbalik kepada Tuhan Allah lagi. Ini hal yang sangat-sangat penting. Waktu saya kemarin ke gereja Indonesia di Amerika Serikat, pendetanya mengajar kalimat ini. Jadi saya terharu, maka saya menghafal. Following Jesus is a transformational journey, not an instant change. Following Jesus, kita mengikut Yesus adalah transformational journey, adalah melakukan perjalanan untuk perubahannya. Tapi not in instant change, cepat berubah. Bukan untuk cepat berubah, cepat-cepat berubah atau sekaligus berubah. Secara konkretnya, kita mengikut Yesus sebagai hamba Tuhan. Kita mengikut Yesus sebagai orang Kristen, sama seperti melakukan perjalanan yang lama. Kemudian, di dalam perjalanan lama, setiap hari, sedikit demi sedikit berubah. Sedikit demi sedikit menyadari. Sedikit demi sedikit memperbaiki. Sedikit demi sedikit menjadi dewasa. Bukan sekaligus berubah semuanya. Bukan cepat-cepat berubahnya. Jadi firman Allah ini menggerakkan hatiku. Saudara-saudara sekarang ada di dalam proses untuk perubahan. Sebagian orangnya cepat-cepat berubah. Agak cepat-cepat berubah. Sambil belajar, sambil mendapat disiplin. Atau sebagian orangnya sedikit demi sedikit berubah setiap hari. Tapi hal yang pentingnya apa? Tanpa berhenti sepanjang umurnya sampai terpanggil oleh Tuhan Allah,
sedikit demi sedikit pun terus menerus berubah. Tanpa berhenti, sedikit demi sedikit pun menyadari, kemudian memperbaiki. Proses seperti ini dijalankan terus tanpa berhenti. Orang itu pasti akan menjadi hamba Tuhan yang baik. Amin. Oke, hari ini sekian aja. Saudara-saudara saling diskusi, sharing, kemudian membagi.